Selamat siang pemirsa, Kabar Indonesia kembali hadir menyapa Anda hari ini. Dengan menghadirkan berita teraktual dan terbaru selama beberapa menit ke depan, saya Fujia Mesarina Sasmita, inilah Kabar Indonesia selengkapnya. Menjelang liburan Nataru, arus lalu lintas di beberapa titik kota Bandung terpantau macet. Prediksi hujan ekstrim hingga badai diprediksi terjadi pada 28 Desember 2022 hingga awal Januari 2023. Ratusan tenda sekolah darurat dibangun di lokasi gempa Cianjur. Mantan Kepala Divisi Propam Polri Verdi Sambo resmi mencabut gugatan Presiden dan Kapolri soal pemecatan. Mahasiswa ditangkap saat demo tolak pengesahan KUHP di Bandung. Menjelang liburan Nataru, kepadatan lalu lintas terjadi di beberapa titik, salah satunya di Jalan Sukajadi Bandung, Jawa Barat. Kemacetan yang terjadi bahkan nyaris tak bergerak. Tak hanya di Jalan Sukajadi, penambahan volume kendaraan juga terjadi di kawasan Setiabudi mengarah ke kawasan wisata Lembang, yang mana didominasi oleh mobil pribadi yang akan menghabiskan waktu libur mereka di kawasan wisata Lembang. Prediksi hujan ekstrim beberapa wilayah di Indonesia diimbau untuk waspada selama liburan Nataru. Hal tersebut disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika terkait potensi cuaca ekstrim yang ditandai dengan hujan lebat di penghujung tahun ini. Adapun berdasarkan perkiraan cuaca BMKG, akan terjadi hujan lebat hingga ekstrim di beberapa provinsi pada 30 Desember 2022 hingga 1 Januari 2023. Adapun provinsi yang perlu siaga yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya BMKG memprediksi cuaca ekstrim mulai dari hujan lebat, peningkatan ketinggian permukaan air laut hingga angin kencang akan terjadi hingga malam pergantian tahun, dengan puncaknya di tanggal 30 Desember. Masyarakat dan penyedia jasa transportasi diimbau untuk memperhatikan perakiran cuaca BMKG saat hendak beraktivitas di akhir tahun 2022 ataupun di awal tahun 2023. Daripada cuaca ekstrim ini kan cuaca itu kalau kita bisa paling sepekan ya biasanya. Namun kita lihat bahwa puncak musim hujan itu kita prediksi adalah di Desember, Januari sampai Februari. Itu yang terjadi biasanya untuk daerah Jabodetabek. Nah, sedangkan kalau kita lihat terjadinya, kita lihat nanti kita memprediksi dalam sekian ke depan itu di Jawa Barat itu kemarin kita lihat yang tertinggi akan di tanggal 30 besok itu. Tak hanya merusak bangunan, gempa yang juga merusak infrastruktur sekolah mengakibatkan ratusan tenda sekolah darurat dibangun di lokasi gempa Cianjur. Setelah gempa mengguncang dan merusak infrastruktur pendidikan di Cianjur, pembangunan sekolah terus dilakukan jelang pembelajaran semester 2. Terdapat 150 sekolah darurat telah dibangun di sejumlah titik lokasi gempa di Cianjur, Jawa Barat. Kepala Bidang Bina Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Arifin menargetkan sebanyak 250 sekolah darurat untuk tingkat sekolah dasar sudah bisa dibangun sebelum pembelajaran semester genap dimulai. Untuk hari ini kita mulai menjadwal ada 2 sesi. Jam setengah 8 sampai jam 10 kita pakai untuk kelas 1, 2, dan 3. Untuk jam 10 sampai jam 12 kita pakai untuk kelas 4, 5, 6. Jadi kita nggak maksimal dalam pembelajarannya hanya 2 jam karena situasi dan kondisi. Pertama kali masuk sekolah saya khawatir. Mungkin aja ada 75% yang masuk, ternyata enggak, 90% yang masuk Pak. Alhamdulillah. Dengan rasa terharu juga ya kepada anak-anak, begitu semangatnya, antusias untuk belajar. Pemirsa, berita selanjutnya datang dari Verdi Sambo yang ingin mencabut gugatannya kepada Presiden dan Kapolri soal pemecatan.
Mantan Kepala Divisi Propam Polri Verdi Sambo resmi mencabut gugatan kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo. Pencabutan gugatan soal pemecatan itu diambil setelah kubu Sambo mengkaji langkah hukum atas putusan pemberhentian tidak dengan hormat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kuasa hukum Verdi Sambo, Arman Hanis menyampaikan bahwa Sambo sangat menyesali perbuatan yang telah merenggut nyawa Brigadir J. Arman menyatakan bahwa pihaknya sangat menaruh perhatian untuk menuntaskan perkara tersebut. Lembaga Bantuan Hukum Heri Pramono mengungkapkan puluhan mahasiswa saat ini telah ditangkap aparat saat melakukan unjuk rasa menolak pengesahan KUHP baru di Bandung pada Kamis 15 Desember 2022. Sebanyak 10 universitas di Bandung ikut serta melakukan demonstrasi pada pukul 14.00 di Monumen Perjuangan yang menjadi titik kumpul keberangkatan menuju gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan catatan yang telah dikumpulkan LBH melalui pendataan sementara, puluhan mahasiswa dari berbagai kampus ditangkap dengan alasan berusaha mendobrak pagar DPRD Jawa Barat. Namun aksi mereka gagal karena di sekitar pagar terdapat kawat berduri. Pada sekitar pukul 17.00, aparat kepolisian menunjukkan gelagat hendak menyerang para demonstran dengan menggunakan water cannon dan melakukan aksi penangkapan. Tak hanya ditangkap, polisi juga menyita ponsel para mahasiswa yang mengakibatkan tim bantuan hukum dan medis kesulitan mencari para mahasiswa. Pemirsa, siang hari ini kami akan mengajak Anda untuk menikmati kota Bandung yang tak pernah kehabisan tempat wisata. Bukan sekedar objek wisata, rekan kami Entang Siti Mulyani akan mengajak kita semua untuk menyelami makna dari sebuah susunan batu yang disusun secara artistik, sambil meminum kopi dan menikmati instalasi-instalasi yang telah disajikan. Jelajahi Wat Batu adalah sebuah kegiatan untuk membantu kamu berkontemplasi sambil menikmati keindahan seni yang dipamerkan. Nah, Wat Batu ini merupakan sebuah karya dari Bapak Sunario yang terlahir dari konfigurasi energi spiritual dan intuisi dari perjalanan Bapak Sunario. Untuk lebih jelasnya, yuk ikutin terus perjalanan aku. Di Wat Batu, kamu disuguhi oleh keindahan artistik, juga gagasan yang memperdalam pengetahuanmu tentang kultur dan budaya. Wat Batu diciptakan sebagai jembatan yang menghubungkan antara manusia dan alam semesta. Bahkan tiap-tiap instalasi memiliki namanya tersendiri dan ceritanya masing-masing loh. Untuk ruangan pertama, saya mengunjungi Batu Api. Nah, selanjutnya saya mengunjungi Batu Air. Selanjutnya di sini terdapat batu peta. Selanjutnya di sini kita ada batu ruang. Tepat di belakang saya terdapat batu angin. Nah pemirsa, itu dia tadi jalan-jalan di Wat Batu kali ini. Dan saya mendapatkan banyak sekali hal-hal yang saya belum tahu di sini. Dan sekian dari perjalanan saya hari ini. Saya kembalikan lagi ke studio. Bye-bye. Pemirsa,
Informasi tadi mengakhiri jumpa kita siang hari ini di Kabar Indonesia. Saya Fujia Mesarina Sasmita, pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.